Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Nur Ramdhani Surya Putra dari absen 3. Perkenalkan, nama saya Marsi Setiawan dari absen 18. Perkenalkan, nama saya Adian Dwi Putra dari absen 1. Perkenalkan, nama saya Fadil Firmansyah Aryadan dari absen 14. Perkenalkan, nama saya Dewaka Farel Putra Utara dari absen 10. Kita di sini akan membahas tentang poros dunia. Ya, betul sekali. Poros maritim dunia adalah visi ambisius Indonesia untuk menjadikan negara kita sebagai pusat kegiatan maritim global. Kita akan mengeksplorasi konsep ini secara mendalam, membahas implementasi dan tantangan yang dihadapi serta bagaimana kita bisa berperan dalam mewujudkan visi ini. Untuk memulai, mari kita bahas terlebih dahulu latar belakang dan sejarah dari poros maritim dunia. Visi ini diusulkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 sebagai bagian strategi Indonesia untuk memaksimalkan potensi maritimnya. Oke, yang seterusnya visi ini mencakup 4 pilar utama. Pertama, pengembangan infrastruktur maritim. Kedua, penguatan diplomasi maritim. Ketiga, meningkatkan keamanan maritim. Dan keempat, pelestarian lingkungan laut. Mari kita uraikan satu per satu. Baik, kita mulai dengan pengembangan infrastruktur maritim. Indonesia memiliki ribuan pulau dan perairan yang luas, sehingga mengembangkan pelabuhan, terminal, dan armada kapal menjadi sangat penting. Program ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar pulau dan mempermudah arus barang dan penumpang. Betul. Salah satu proyek besar dalam hal ini adalah pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara dan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat. Dengan adanya pelabuhan-pelabuhan ini, diharapkan Indonesia bisa menjadikan hub logistik utama di Asia. Tepat sekali. Melalui diplomasi maritim, Indonesia juga bisa mempromosikan kebijakan laut yang berkelanjutan dan mengatasi laut isu-isu seperti pernikahan ilegal dan pencemaran laut. Pilar ketiga adalah peningkatan keamanan maritim. Dengan posisi yang geografis yang strategis, Indonesia harus memastikan keamanan jalur laut internasional dan perlindungan terhadap sumber daya lautan. Ini termasuk penguatan armada kapal, patroli, dan sistem pengawasan maritim. Benar, penguatan keamanan maritim ini juga melibatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional untuk mencegah ancaman seperti pembajakan dan penyelundupan. Dan yang terakhir, pelestarian lingkungan laut, meningkatkan pentingnya ekosistem laut bagi kehidupan manusia dan keseimbangan lingkungan. Program ini fokus pada perlindungan terumbu karang, pengelolaan sampah plastik, dan mitigasi perubahan iklim. Setuju. Program-program seperti National Action Plan on Maritime Plastic (NAPPIS) merupakan contoh konkret dari upaya pelestarian lingkungan ini. Bagaimana? Bisa Anda jelaskan bagaimana proses implementasi dari masing-masing pilar tersebut? Kita mulai dengan pengembangan infrastruktur maritim. Pemerintah telah meluncurkan berbagai proyek besar untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan dan sistem transportasi laut. Misalnya proyek pelabuhan Patimban yang akan menjadi satu pelabuhan terbesar di Indonesia, dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan impor. Bagaimana dengan diplomasi maritim? Apa saja langkah yang didapat? Bagaimana dengan diplomasi maritim? Apa saja langkah yang diambil untuk memperkuat posisi Indonesia di arena internasional? Baik, dalam hal diplomasi maritim, Indonesia aktif terlibat dalam berbagai forum internasional dan bilateral. Pemerintah juga mendorong kerjasama region
melalui ASEAN untuk mengenai isu-isu maritim bersama seperti penegak hukum dan perlindungan lingkungan. Dan pertanyaan saya, dan untuk keamanan maritim, apa langkah-langkah yang dilakukan untuk melindungi perairan Indonesia? Pemerintah telah meningkatkan patroli dan pengawasan dengan melibatkan sebagai agen keamanan, termasuk TNI AL dan Polairut. Selain itu, teknologi seperti sistem sadar dan satelit juga dimanfaatkan untuk memantau aktivitas di laut. Sekian podcast dari kita. Wassalamualaikum.